Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, kalian tetap semangat ya walaupun belajar dari rumah dan tetap menjaga kesehatan. Jangan lupa mencuci tangan menggunakan sabun, menggunakan masker ketika keluar rumah, dan juga menjaga jarak aman ketika berdampingan dengan orang lain. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama ya. Kita berdoa membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian tetap semangat ya walaupun belajar dari rumah. Nah, sekarang kita akan belajar tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku, dan pembelajaran 5 dengan topik IPS. Nah, sekarang kita masuk ke materi ya. Semoga kalian dapat mencerna penjelasan dari Bu Guru baik-baik. Nah, sekarang Ustazah mau bertanya kepada kalian. Coba kalian lihat lingkungan sekitar kalian. Hewan apa saja yang ada di sana? Ya, di lingkungan kita ini banyak sekali hewan. Contohnya yaitu seperti sapi, kambing, ikan, kuda, ayam, kucing, dan lain sebagainya. Coba kalian perhatikan bentuk tubuh mereka bagaimana? Pastinya berbeda. Contohnya sapi dan juga ayam. Bentuk tubuh mereka berbeda kan? Makanan mereka pun juga berbeda. Contohnya ya, sapi dan juga ayam. Sapi makan rumput, sedangkan ayam makan biji-bijian seperti jagung. Tempat hidup mereka pun juga berbeda-beda loh. Contohnya yaitu ikan dan juga kambing. Ikan hidup di air, sedangkan kambing hidup di darat. Oleh sebab itu, semua hewan memiliki tempat hidup yang berbeda, ciri-ciri yang berbeda, bentuk tubuh juga berbeda. Dan dapat diketahui bahwa setiap hewan memiliki ciri-ciri atau karakteristik yang berbeda. Nah, sekarang kita akan membahas bersama-sama ciri-ciri tempat hidup hewan yang ada di sekitar kita. Hewan yang pertama, ada kambing. Kambing hidup di mana? Tentunya hidup di darat. Kambing ini biasanya hidup di daerah yang banyak rumputnya. Karena kambing ini merupakan pemakan rumput. Hewan yang kedua yaitu ikan. Tahukah ikan hidup di mana? Ya, ikan pastinya hidup di air. Entah itu di laut, di kolam, ataupun di akuarium. Hewan yang ketiga, ada ayam. Dan ayam tentunya juga hidup di darat. Ayam biasanya juga dipelihara oleh manusia loh. Biasanya ayam ini hidup di kandang, berkeliaran di lingkungan. Nah, kalian pastinya pernah kan melihat ayam? Ya, hewan yang keempat. Hewan yang keempat yaitu burung. Burung ini hidup di udara dan biasanya juga hinggap di dahan-dahan pohon, dahan ranting, bahkan di atap rumah kita. Hewan yang kelima yang sering kita temui yaitu ada kucing. Apakah kalian pernah melihat kucing? Ya, pastinya pernah. Tentu dari kalian juga ada kan yang memelihara kucing di rumahnya? Kucing ini tentunya hidup di darat dan bisa dipelihara oleh manusia loh. Dan bisa menjadi hewan kesayangan manusia. Nah, sekarang Bu Guru akan bertanya, apakah kalian tahu perbedaan tempat hidup ikan dan juga macan? Ya, tempat hidup ikan dan juga macan sangatlah berbeda. Ikan hidup di air, sedangkan macan hidup di darat. Apakah mereka dapat hidup bersama-sama dan berdampingan?
Jawabannya tentu tidak. Kenapa? Karena ikan hidup di air, sedangkan macan hidup di darat. Apabila ikan hidup di darat, maka ikan akan kesulitan untuk bernafas. Begitu juga sebaliknya. Macan apabila hidup di air, maka ia akan kesulitan bernafas. Sekarang kita identifikasi bersama-sama kelompok hewan yang hidup di darat dan juga hewan yang hidup di air ya. Sekarang kelompok hewan yang hidup di darat. Ada sapi, kerbau, kuda, kucing, dan lain sebagainya. Kelompok hewan yang hidup di air yaitu ada cumi-cumi, udang, ikan, dan lain sebagainya. Sedangkan kelompok hewan yang dapat hidup di darat dan juga hidup di air dinamakan hewan amfibi, yaitu ada katak. Nah, sekarang Bu Guru akan bertanya kepada kalian, apakah keadaan alam seperti iklim dan bentuk muka bumi dapat berpengaruh terhadap kehidupan hewan? Ya, jawabannya dapat berpengaruh. Keadaan alam seperti iklim dan bentuk bumi mempengaruhi kehidupan hewan. Contohnya yaitu, ketika hewan yang hidup di daerah yang dingin harus menyesuaikan bentuk dan fungsi tubuhnya dengan udara yang dingin. Hewan yang hidup di daerah dataran tinggi juga berbeda dengan hewan yang hidup di daerah dataran rendah. Bu Guru kasih contoh ya, contohnya yaitu penguin. Kalian pernah kan melihat penguin, entah itu melihat di TV, di internet, di YouTube, di majalah maupun di koran atau media elektronik lainnya. Kalian pasti pernah melihat penguin. Nah, penguin ini memiliki bulu yang sangat tebal dan di bawah kulitnya terdapat banyak lemak. Oleh sebab itu, penguin tidak merasa kedinginan ketika ia hidup di daerah kutub yang suhunya berada di bawah 0 derajat Celcius. Sekarang, Bu Guru akan membahas ciri-ciri atau karakteristik hewan yang ada di lingkungan kita. Hewan yang pertama yaitu bunglon. Apakah kalian pernah melihat bunglon? Ya, tentunya. Kalian dapat melihat bunglon di batang pohon, di daun, dan lain sebagainya. Sekarang perhatikan penjelasan Bu Guru baik-baik ya. Ciri-ciri bunglon yang pertama. Bunglon ini dapat mengubah warna kulitnya sesuai dengan lingkungan sekitarnya. Apabila bunglon berada di atas daunnya berwarna hijau, maka bunglon dapat mengubah warna kulitnya menjadi hijau. Apabila bunglon berada di batang pohonnya warna coklat, maka bunglon dapat mengubah warna kulitnya menjadi coklat juga. Nah, sekarang apa sih fungsi bunglon untuk mengubah warna kulitnya? Yaitu untuk melindungi dirinya dari musuh. Ciri bunglon yang kedua yaitu bunglon ini memiliki lidah yang panjang melebihi dari ukuran tubuhnya. Dan fungsi lidah yang panjang ini untuk menangkap serangga. Nah, ciri hewan yang kedua yaitu kelelawar. Kalian pasti pernah melihat kelelawar di malam hari kan? Ya, kelelawar ini biasanya hidup di tempat yang gelap. Contohnya atap rumah dan juga gua. Nah, kelelawar ini bukanlah unggas, akan tetapi kelelawar ini merupakan mamalia yang dapat terbang. Kelelawar ini juga disebut sebagai hewan nokturnal. Kenapa disebut hewan nokturnal? Karena kelelawar ini melakukan kegiatan di malam hari. Nah, kelelawar ini juga memiliki beberapa ciri khusus atau karakteristik yang tidak dimiliki oleh hewan-hewan lain. Perhatikan ciri-ciri dan karakteristik kelelawar berikut ini. Baiklah, di sini Bu Guru akan menjelaskan ciri-ciri atau karakteristik yang dimiliki oleh kelelawar. Ciri-ciri yang pertama yaitu kelelawar memiliki sayap yang lentur dan tipis serta kaki dan cakar yang kuat. Kaki dan cakar yang kuat ini digunakan untuk mencengkeram langit-langit gua atau dahan ketika tidur dan istirahat.
Ciri yang selanjutnya yaitu kelelawar biasa tidur atau istirahat dengan posisi bergelantungan terbalik. Posisi kepala berada di bawah dan sayap menyelimuti badan. Posisi tersebut membuat kelelawar aman terhadap jangkauan musuh dan memudahkannya ketika hendak terbang. Ketika ingin terbang, kelelawar hanya cukup membuka dan mengepakkan sayapnya. Ciri khusus dari kelelawar selanjutnya yaitu kelelawar memiliki sistem ekolokasi. Kelelawar terbang mencari makan pada malam hari. Agar dapat mencari makan pada malam yang gelap, kelelawar menggunakan sistem ekolokasi. Ekolokasi merupakan suatu sistem penggunaan pantulan bunyi untuk mendeteksi keberadaan suatu objek. Objek dapat berupa makanan, pepohonan, dan dinding gua. Dengan cara demikian, kelelawar dapat mengenali makanan atau jalur yang hendak dilewatinya pada malam hari. Sekarang kita membahas hewan yang ketiga, yaitu katak. Ya, katak juga memiliki ciri-ciri dan karakteristik yang berbeda dengan hewan lainnya. Ciri-ciri katak yang pertama yaitu katak disebut hewan amfibi. Ada yang tahu kenapa katak disebut hewan amfibi? Karena katak dapat hidup di dua alam, yaitu katak dapat hidup di air dan juga katak juga hidup di darat. Katak bergerak dengan cara melompat dan katak juga pandai berenang. Ciri-ciri katak yang kedua yaitu kaki belakang katak lebih panjang dari kaki depan katak, yang berfungsi untuk memudahkan katak untuk melompat. Yang terakhir, ciri-ciri katak yang ketiga yaitu katak memiliki lidah yang panjang yang berfungsi untuk menangkap mangsanya. Nah, itu tadi penjelasan dari Bu Guru. Mari sekarang kita simpulkan bersama-sama pembelajaran dari awal sampai pembelajaran akhir ya. Di awal tadi kita belajar tempat hidup hewan yang berbeda, makanan hewan berbeda, tempat hidup hewan berbeda, bentuk hewan berbeda, dan ciri-ciri hewan pun berbeda. Selanjutnya, tadi kita membahas bersama-sama kelompok hewan yang ada di darat dan juga kelompok hewan yang ada di air. Dan yang terakhir barusan kita membahas bersama-sama ciri-ciri atau karakteristik hewan yang ada di sekitar kita. Ciri-ciri hewan yang pertama yaitu ada bunglon, ciri-ciri hewan yang kedua ada kelelawar, dan ciri-ciri hewan yang ketiga ada katak. Semoga ilmu yang Bu Guru berikan kepada kalian dapat bermanfaat ya. Sekian materi yang dapat Bu Guru sampaikan, semoga memberikan manfaat untuk kita semua ya. Dan untuk kalian jangan lupa tetap semangat walaupun belajar dari rumah dan tetap menjaga kesehatan ya. Ketika keluar rumah jangan lupa untuk mencuci tangan menggunakan sabun dan menggunakan masker serta menjaga jarak aman ketika berdampingan dengan orang lain ya. Sebelum menutup pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca hamdalah terlebih dahulu dengan bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.